Maaf teman-teman, kami lupa nge-record. Jadi buat teman-teman yang nomor satu, kenapa bingung pakai Neyman Pearson? Dugaan kami, baru berdugaan kami karena yang diminta itu ada kata-kata terbaiknya. Nah, kenapa ada kata-kata terbaik kita asumsikan pakai uji Neyman? Teman-teman bisa lihat di halaman 86. Di 86 itu, di paragraf pertamanya itu menyatakan ini menjelaskan tentang uji terbaik itu seperti apa. Makanya di situ ada teorema Neyman Pearson. Itu dugaannya. Oke, kita lanjut, Mbak. Lanjut. Terus yang ini dijadikan K bintang 2 juga, Mbak. Bintang. Terus dia Kenapa keluar 2? Jauh banget. Kan ini jadi K itu, harusnya kan K ini. Oh, ini juga muncul tetanol. Apa ada 2 per tetanol ya? Iya, padahal harusnya satunya theta 1 ya? Enggak, Mbak. Maksudnya ini kan kalau 2 bagi 2 kan 1, tetanol bagi tetanol 1. Maksudku kenapa tiba-tiba muncul 2 per tetanol? Nggak mungkin. Yang itu masih belum nemu. Ini yang atasnya itu Mas kan kenapa jadi minus sigma X1 doang ya? Mana, Mbak? Ini. Yang lennya hilang. Len ini hilang. Kenapa lennya hilang? Itu Len ini hilang dijadiin K bintang, Mbak. Ini nih K bintang jadi. Makanya di sini Oh, ada K bintang. langsung diganti ya? Diandaikan len ini adalah K bintang. Nah, terus yang ini kan pindah ke sini min 1, karena dikali K bintang lagi, dinamain lagi K2 bintang. Kayaknya supaya gampang dikerjainnya deh. Sebenarnya kan ini harus ada tetap, takut kepanjangan kayaknya sih. Gitu. Ngide ya, ngide. Apa karena ini ya, Mbak, mau dijadiin distribusi chi-square ya? Makanya dikali 2 per tetangga. Chi-square. Dikali 2 per theta 0. Apa ada kaitannya sama ini? Soalnya kan dia tanyanya sampel random ukuran 2. Random ukuran. Iya ya, mungkin juga ya, Mbak ya. Sampel random ukuran 2. Jadinya chi-square-nya derajatnya 2 gitu. Ini kenapa yang sigma X1-nya langsung jadi X1 plus X2 ya? Sigma XI-nya. Karena soalnya X1 plus X2 kali, Mbak. Oh, berarti sigma XI-nya itu X1 plus X2 gitu. Kan kayaknya karena misalkan kan kalau dikali ini kan hasilnya emang sigma xi kan. Tapi di soalnya misalkan X1, X2-nya sampel random, berarti sampel randomnya kan cuma ada 2. Makanya I dari 1 sampai 2 aja kayak harusnya. Berarti sigma Ini XI. harusnya mereka ganti nih, harusnya I 1 sampai 2 nggak sampai N kan, karena sampel random yang minta cuma X1, X2. Kayaknya ini loh kan dia sampel random ukuran 2, berarti tetanya itu diganti 2 kali. Tetanya diganti 2 berarti dari atas itu dikali berapa nanti biar per 2 hasilnya cuma ketemu sigma doang. Mungkin ya, mungkin. Mungkin ya, Mbak. Jadinya kan dia X1 plus X2 lebih dari chi-square dengan derajat 2, alfa. Chi-square kuadrat 2, alfa. Karena kalau yang setelahnya Kalau pakai itu, Mbak, kalau di halaman 7 kan ada teorema
bila Z normal 01, maka Z kuadratnya chi square derajat bebas 1. Mm-mm. Nah, kalau punya kita ini 0 theta ya. Mm-mm. Ya nggak sih, nol theta. Normal 0 theta nggak sih kita? Kalau Eh, yang di salah deh, satunya apa? normal theta bukan? Yang di jawaban soal buku satunya. Ini. Mm-mm. Sama nggak step ke bawahnya? Sama dia. Ini dia nyontek. Ini tanda-tanda yang sebelah nyerah nih. Ngikutin ini. Mm-mm. Dua per theta. Karena nggak ada theta nol ya. Theta nol. Awal. H0 tidak diterima tadi karena apa ya? Nol ditolak kalau fx theta satunya lebih besar dari fx theta 0. Fx. Apa karena itu ya, Mbak? Kayaknya Kan gitu. kita milih yang menyatakan, kita kan memilih yang H0 ditolak. Tapi kalau H0 ditolak, berarti harusnya pakai theta sama dengan 4. H0 tidak diterima. H0 tidak diterima berarti H0 ditolak kan? Iya, Berarti H0 ditolak tadi gara-gara fx theta 1 lebih dari fx theta 0. iya. Dari ke x syarat theta 0. Itu Mbak, apa? X berdistribusi eksponensial theta, maka di sini ada nggak ya teorema kayak gitu? X square. Coba kita lihat kan.
kita ada catatan nggak sih yang misalkan ada N sigma XI per theta itu jadinya C square N kuadrat. Mas Gadinya live ya, Mbak? Wih, iya kayaknya, Mbak. Iya, Mbak. Kita ada catatan yang tentang chi-square itu nggak sih, Mbak? Kayaknya kalau dari eksponensial nggak ada, Mbak. Iya ya, karena dia kan Yang ada yang dari normal. Iya, 2 sigma. Kenapa dia jadi chi-square parameternya chi-square derajatnya itu ya? Apa harus itu dicari kayak MXT-nya gitu? Kalau MXT-nya 1/1 min theta, theta T berarti. Kalau XI-nya berdistribusi theta 0. Apa ya, dia langsungan. Kayak yang ini, Mbak. Kayak yang di satu lagi, pembahasan yang satu lagi. Kan ada dia mau cari. Yang di jawaban satunya ya, Mbak? Iya, yang 2 sigma XI per theta 0 itu berdistribusi chi-square. Tapi kok 4 ya? Chi-square 1 gitu. Kenapa bisa begitu? Mas Ganinya kemana, Mbak? Biasanya sinyalnya, Mbak. Tapi orangnya nggak ada, rekamannya masih jalan. Oh iya. Misalkan aku stop bisa loh, Mbak. Oh gitu, Mbak. Coba Mbak ya stop kayaknya juga bisa deh. Dari mana? Dari itu titik 3. Coba Mbak, aku buka dulu yang Iya, bisa. Aku lupa deh di mana ya. Mbak Asti ngambil ini biostat nggak sih? Enggak ya kayaknya. Ambil, Mbak. Oh iya, yang nggak ngambil tuh siapa Mbak Sil ya? Yang nggak ngambil biostat. Itu Cecil Mbak Sil ambil sama deh. Mbak Lila kayaknya. Oh iya, Mbak Lila. Oh. Ya Allah, aku kayak mulai amnesia, Mbak. Parah. Biostat udah mulai ngerjain, Mbak? Belum, Mbak. Kayaknya udah nih. Nanti aja. Belum. Aku baru data-data Mbak Sil gitu. itu udah Mbak Sil. Nyari data juga belum nemu. Oh, lah kemarin Mbak, bukannya udah ditulis? Yang mana? Maksudnya, Mbak? Yang ini data. Kan kemarin yang biostat kan disuruh nulis data kan? Belum. Saya belum. Gak apa-apa Mbak. Bisa. Belum nemu. Kemana nih orangnya nggak balik? Bentar Mbak. Oke, Mbak. Oh ya dulu. Centang 1.
Bad sinyal Mbak katanya. Bab 4. Suruh naik pohon, Mbak. Mbak, yang bab 6 tuh di halaman berapa sih yang buku jawaban soal buku Pak Banar? Yang bab 6, Yang di jawaban soal buku, bukan yang di solusi. jawaban soal di halaman berapa? 37. Oh, 37. Oh, ini udah ada. Ketemu Mbak. Itu Mbak kayaknya yang kanan bawah. Di situ kenapa dia chi-square? Coba aku share screen ya Mbak. Oke. Mana tadi mana? Oh ini. Yang ini ya Mbak. Yang kanan itu. Oh ini. Iya. Dia pakai MXT. Tapi kenapa tetanya hilang ya, Mbak? Nah itu Mbak. Aku baru mau tanya. Iya kan? Iya Mbak. Trik dari mana ya Mbak? Kalau ini kan mungkin karena trik tadi ya yang apa? Dua gitu kan, yang di soalnya dua. Kemungkinan. Karena ukurannya 2, berarti kan 2 per theta 0. Halo Mbak. Nah, dia kembali, aku stop share. Tadi tiba-tiba hilang. Sinyal wifi ku hilang. Ini pakai sinyal HP. Wah. Mantul kuotanya. Itu Mbak Telkomsel. 12 giga cuma 30.000. Kok murah Mas Gan? Ada itu kah? Ada itu kah? Ada pencerahan? Belum, tapi tadi yang dari solusi buku Pak Banar. Yang di jawaban. Ini jawaban. Yang MYT itu. Kata Mbak Tia tadi itu. Sementara jawaban kita. Tapi nggak tahu kenapa tetanya bisa hilang ya, Mbak ya? Iya, apa itu karena kurang nulis aja kali Mbak? Harusnya kan tetap 2 per theta 0. Yang ini loh, yang setelah sehingga H0 ditolak jika 2 per theta 0 lebih dari bla 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 itu. Oh. Mbak, Tapi kan, aku baru sadar ternyata ini PDF-nya eksponensial ya? iya Mas Gan, itu eksponen
Makanya di bawah itu XI-nya berdistribusi eksponensial. Cuman yang ini, yang dari 2 sigma XI per theta 0, kenapa dia jadi K square itu? Soalnya kalau dimasukin, oh iya, kalau K square N-nya diganti 2, Mbak, dia jadinya itu setengah E pangkat min X per 2. Jadi X-nya berdistribusi setengah E pangkat min X per 2. Nah, sementara kan X-nya itu berdistribusi theta. Untuk untuk X yang berdistribusi K square 2, kan tetanya belum ada toh Mbak. Terus masih ada setengah toh. Makanya X-nya itu dikali 2 biar setengahnya hilang. Oh ya, dikali 2 biar setengahnya hilang. Dikali seperteta biar jadi seperteta E pangkat min X per theta. Jadi mau dibawa ke sini nih. Kan mau dibawa ke sini. Biar jadi kayak yang soal di atasnya gitu ya? Iya Mbak, kan mau dibawa ke sini. Sementara kalau K square N sama dengan 2, ya kan setengah E pangkat min X per 2. Supaya dia jadi seperteta E pangkat min X per theta dikali 2 terus dibagi seperteta. Makanya di sini dikali 2. Makanya ini berubah juga jadi seperteta 0. Apa ini jadi 2? Oh gitu, berarti itu yang nilai ukurannya 2 itu cuma buat pengganti tetanya aja ya? Iya, supaya distribusi chi-square-nya sama distribusi eksponensialnya sama. Eksponensialnya. Oh, coba-coba. Mas Gani ada coretan nggak? Kalau ada, foto dong. Nggak ada, aku lihat di aku ngelihat di catatannya Pak Badar itu. Fotokopiannya Bu Rika. Yang mana? Yang chi-square ya? Coba aku tulis. Apakah ada distribusi chi-square? Oh, ada. Oke, kita coba. Berarti perlu dikali, gimana tadi Mas kan kalau MXT-nya kan 1 per 1 min 2T pangkat N per 2 kan. Kalau yang chi-square-nya, yang derajatnya N, iya nggak? Yang derajatnya N kan 1 per gamma N per 2, 2 pangkat N per 2, dan seterusnya itu Mbak. Kalau N-nya kita ganti 2, berarti kan jadi gamma 1, 2 pangkat 1, X pangkat 0, E pangkat min X per 2 tuh Mbak. Iya. Gamma 1 itu 0 faktorial bukan sih? Gamma 1 berapa? 0 ya? Gamma N itu N-1 faktorial bukan? Iya, N-1 faktorial. Berarti 1 ya? 1. Wow, udah rasa. Terus oh ya, mau tanya ini lupa. Kenapa derajatnya itu diganti 2? Dapatnya dari mana? Apa kenapa ukuran? chi-square jadi 2 Mbak?
Itu kalau aku mikirnya dari Mbak yang minta, Mbak yang bilang tadi. Yang ukuran tadi ya? Ukurannya 2. Makanya jadi aku menyatakan sampel random ukuran. Berarti kalau sampel randomnya ada, apakah N-nya jadi 2 ya? Enggak ya, harusnya. Kan yang random tuh yang X-nya dong. Atau X1, X2, makanya N-nya 2. Bisa juga sih, Mbak. Sampel random, apa karena gini kan X1, X2, makanya sampel randomnya ukurannya 2 gitu kan. Kalau X1, X2, X3 berarti sampel randomnya kan ukurannya 3. Kayaknya gitu deh, kayaknya ya. Tricky sekali. Yang di sini P square 2 alpha. Di sini yang 4 ya, Mbak? Dia jadi 4. Harusnya bukannya tetap ya? Guys. Kan kalau tujuannya yang 2 per theta 0 kan udah ya, tadi udah. Bahasanya udah jelas. Berarti maka 2xi per theta 0 berdistribusi K square 2 gitu kan. Kalau K square 4 bukannya beda lagi ya? Anehnya kan dia sudah menyatakan bahwa itu tuh Pi square 2. Nggak perlu ngitung MYT-nya lagi nggak sih? Kayaknya benar yang solusi deh, Mbak. Iya, yang tetap ya. Kecuali, iya nggak sih? Aneh ya? Iya sih. Kalau aku yang tak pahami gitu. Ya, kita pahamnya segitu dulu, lanjut nomor 2. Kurang pakai daerah kritis lagi. Siap. Masih pakai len, Mbak. Woi. Caranya masih, paling yang atas masih sama. Tapi di sini tiba-tiba jadi xi kuadrat per sigma kuadrat. Nah, tebak-tebakan lagi nih. Yang ke triple bintang ya, triple star.
ukuran 10. Dari distribusi akan ditentukan daerah kritis terbaik ukuran lambda. Ini pernah diajakin Pak Banar nih, Mbak. Ada Gimana ya siapa ini? Kenapa dia jadi XI per sigma berdistribusi normal 01. Kok normal 01? Soalnya nggak nyatu. Ini dari sigma XI per sigma 0 itu juga trik kan ya, kenapa dibagi sigma 0 gitu? Iya nggak Mas Dan? Yang mana Mbak? Yang mana Mbak? Yang itu, yang K triple star itu. Kan sigma XI per sigma 0. Yang bawah. Ini. Itu kan sigma XI per sigma 0. Itu juga trik gitu, kenapa dibagi sigma 0? Iya Mbak. Tapi itu yang aku bingung. Soalnya tapi kan kita udah tahu jawabannya ya. Kan kalau misalkan normal 0, sigma kuadrat kan jadinya 1 per sigma akar 2pi pangkat min 1 per 2 sigma kuadrat x kuadrat kan. Nah, kalau normal 01 kan cuma 1 per 2 1 per akar 2pi pangkat min setengah x kuadrat. Jadi kan kurang 1 per sigma. Makanya dikalikan dengan 1 per sigma itu kayak yang tadi. Kayak yang tadi sih. Cuman kan kita mikirnya kenapa dia kepikiran ngebawa ke normal 01 gitu loh. Kenapa dia dibawa ke situ?
Apa lihatnya dari sini ya, Mbak? H0-nya kali. Iya Kan kali ya, karena kan kan normal mu kan ini kan normal 0 sigma kuadrat. mm-mm, Itu kan nggak ada harus. Berarti kan mm-mm, satu per sigma akar 2 pangkat min 1/2 sigma kuadrat X min kuadrat. mm-mm. Kalau sigma kuadratnya dimasukin 1, terus dia jadi normal 0,1. Kayaknya gitu Mas Gan. Tapi Karena sigma kuadratnya 1. kan di distribusi normal 0,1-nya tuh masih ada 1/sigma toh, Mbak. Mm-mm. Sigmanya kan nggak kuadrat yang sepernya, makanya ditambahin XI per sigma biar jadi 1/sigma kuadrat per 1/sigma kuadrat akar 2. Berarti dia nambahnya karena kurang nyata gitu kali ya. Jadi Nah, Mbak, sigma kan kalau XI per kalau sigma doang kan nggak bisa di satu toh. mm-mm. Kalau sigma kuadrat bisa kompleks ya. Berarti yang Gedenya ini itu. ngelihatnya dari ini dong. Tetanya 2. Kalau tetanya 2, jadinya Teta nolnya 2, jadi sigma X nih. iya sigma XI. Bang itu deh lihatnya. Lihatnya dari distribusi. Sorry. Yang itu 1/2 pangkat min X per 2 itu. Yang dikalikan lagi, disubstitusikan ke fx ya. Iya. Kayaknya iya deh Mas Gan. Sepertinya begitu. Oh, disubstitusi ke distribusi eksponensialnya ya, Mbak? Jadinya Jadinya setengah. setengah pangkat min X per 2. Iya, sama. Iya, Mbak, kayaknya kuncinya itu deh. Gimana tadi, Mas? Tapi ngidenya gimana? Apa, Mbak? Gimana tadi kenapa bisa kayak gitu? Ini Mbak, jadi tetanya disubstitusi ke distribusinya. X fungsi awalnya. Terus nanti kan Jadi kalau dimasukin ke rumus distribusi eksponensialnya, ternyata itu membentuk distribusi chi-square dan derajat bebas 2. Coba deh, pas dia lihat ya kan, dia kan ternyata setengah pangkat min X per 2. Terus dia nanti tinggal ditambahin kurangnya itu Mbak. Ya. Nah, sekarang dibalik supaya di bagian ininya itu hasilnya sama dengan distribusi eksponensial theta, harus diapain X-nya? Dikali 2 sama dibagi theta. Bingung. Yang diubah selalu ini ya, selalu X-nya ya Mas Gan. Kayak sigma XI-nya harus diapain, dikali apa gitu kan. Coba deh. Oke. Kan awalnya kan kita punya min sigma xi kecil dari K bintang-bintang. Ya. Berarti sigma xi-nya besar K bintang-bintang. Nah, terus? Nah, sigma xi-nya itu harus kita ubah supaya dia memenuhi chi-square dengan derajat bebas 2, tapi dia juga memenuhi distribusi eksponensial dengan parameter theta.
Heeh. Makanya dikali 2 sama dibagi theta 0. Kan kalau Oh chi-square gitu. berderajat bebas 2 doang kan dia setengah E pangkat min X per 2. Ya nggak? Kalau dia chi-square berderajat Mm-mm. bebas 2 doang kan dia setengah dikali min X per Iya. 2. Nah, kalau dikali 2, kalau X-nya jadi 2X, jadinya kan setengahnya dikali 2, E pangkat min X-nya jadi X, E pangkat min X per 2-nya kan jadi E pangkat min X doang. Heeh. Nah, kalau kamu bagi theta, berarti kan jadi seper theta dikali E pangkat min X per theta. Jadi balik lagi ke distribusi eksponensial. Oke, oke. Berarti intinya kuncinya di X. Oh. Iya Mbak, di X. Jadi pertama kita masukin dulu H0-nya berapa, Mm-mm. hanya berapa, terus nanti dari hasil itu dia merujuk ke distribusi baru apa. Nah, Mm-mm. distribusi baru itu X-nya kita modifikasi sedemikian hingga dia balik lagi ke distribusi sebelumnya. Mm-mm. Oke. Berarti kan kayak ini kan dia sigma kuadrat sama dengan 1. Ternyata muncul jadi distribusi normal 0,1. Nah, Mm-mm. distribusi 0,1 itu kita ubah balik lagi menjadi distribusi normal dibagi sigma jadi. Udah. Ye. Terus kenapa jadi Y kuadrat distribusi K square? Yang itu Coba. harusnya Y sama dengan sigma XI nggak, Mas? Sigma XI per theta nggak ya? Atau X itu? Yang N01. Gimana Hasya? Yang N kan Y sama dengan XI per Sigma. sigma. Nah, Itu berdistribusi N01. Itu memang XI doang atau sigma XI? Tapi supaya sama dengan yang K bintang-bintang-bintang. oh iya ya. Harusnya pakai sigma nggak sih ya, Mbak? Jadi sigma XI per sigma Ada 0. sigmanya. Kayak yang nomor 1 kan? Harusnya Sigma. sigma. Mm-mm. Kalau yang N Sigma XI per sigma berarti 0. ada sigmanya ya. Balik nomor 2. Jawaban. Oke. Kalau Y kuadrat berarti berdistribusi K square kuadrat. Ini kenapa juga Kenapa? XI? Wah ngajak ribut nih. Kayaknya bener kok bawahnya. Sigma XI kuadrat per. Lah gimana ini? Kenapa pas jadi kuadrat jadi Kayaknya sigma? sigma deh harusnya. Sigma. Iya, Mbak. Ngantuk nih orang. Iya, pakai sigma Mbak kayaknya Mbak itu. Tapi kenapa selalu dibawa ke chi-square ya? Nah, entah itu belum ketemu. Di buku nggak ada, tadi aku baca. Harus dibawa ke chi-square. Parah sama. Apa karena yang N01-nya itu kan masih XI per sigma, sedangkan yang kita pingin sigma XI per theta kuadrat, nah itu kan sama dengan Y kuadrat, ternyata Y kuadratnya itu berdistribusi chi-square. Kalau K square 1 kalau K square 1 berarti jadinya 1 per gamma setengah ya? 2 pangkat setengah X pangkat min setengah. X pangkat min setengah.
kompleks. Asia tadi gimana Astia? Menurutmu? Kan kalau normal 01 itu masih Y sama dengan sigma XI per Sigma. apa? Per sigma. Mm-mm. Nah, tapi yang kita enggak ya? Berarti Enggak. salah. Di soalnya enggak ada. Karena yang di atasnya itu yang kita punya yang K bintang-bintang-bintang Oh, kalau itu di bintang-bintang. kirinya. Ya, itu di kirinya dia sigma XI kuadrat per sigma kuadrat. Berarti jadinya Y kuadrat kan. Nah, Y kuadratnya itu ternyata berdistribusi K square 1. Begitu. Oh iya nih. Tapi mau tanya, itu Y kuadrat taunya berdistribusi K square satunya gimana ya? Itu Mbak teorema di halaman 7. Kalau Itu normal kalau nggak 01 salah dia K kuadrat. square derajat bebas 1, Mbak. Yang di halaman? 7. Halaman 7. Kalau Z berdistribusi normal 01, maka Z kuadrat berdistribusi K square. Oh, berarti langsung pakai ya? Iya, tapi kata kuncinya kayaknya yang dibilang Hasya tadi, Mbak, di yang K bintang-bintang bintang. Oh, Karena dia karena sigma K square. sigma kuadrat per itu ya? Kan XI kuadrat per sigma kuadrat biar kembali ke bentuk awalnya gitu. iya, Mbak. Kan kalau yang hasil akhir K bintang-bintang itu kan penyederhanaannya. Kan yang benar kan sigma X kuadrat per sigma kuadrat. Ternyata dia K square. Enggak loh, maksudnya ini ngidenya gimana kok panjang ya? Kenapa Mbak Sis? Ngidenya gimana ini? Kayaknya pertama idenya itu deh Mbak. Kita lihat H0-nya apa parameternya. Terus kita Parameter substitusikan. kita substitusikan. Hasilnya distribusi baru apa. Terus kita balikan lagi ke distribusinya apa, makanya XI-nya bisa berubah. Nah, XI-nya yang berubahnya itu udah sesuai dengan bentuk K-nya belum? Oh, ternyata bisa diubah lagi ke XI kuadrat per sigma kuadrat, yaitu ternyata bisa jadi Y kuadrat berdistribusi K square 1. Oke. Kalau yang ini, kan dari hasil ininya aja, ternyata udah sesuai sama K-nya. Tapi nggak perlu Makanya, lagi. makanya, kayaknya gitu deh. Ini baru curiga kita ya, nggak tahu soal nomor 3 gimana nih. Itu kan jadi untuk sampel ukuran 10. Oh, pakai statistik uji chi-square ya. Ditolak kalau itunya lebih besar dari itu. Pas dimasukin, nggak dimasukin. Ini berarti belum dicari chi-square 10 0,05 berarti belum dicari ya? Harusnya lebih besar kan? Jadi dia belum kesimpulan kan ditolak apa diterima? Belum, Mbak. Kan dia bilang gini, karena statistik uji di atas hanya bergantung pada sigma 0, maka statistik di atas juga berlaku untuk sigma 1 lebih dari 1. Kan mungkin karena sampel randomnya kita nggak tahu kali ya, nilai sampel randomnya. Berarti jawabannya itu nggak selalu ditolak atau diterima dong? Atau emang harus sampai ke pernyataan akhir itu? Oh gini Mbak kayaknya, kan sigma 1-nya jadi lebih besar daripada 1. Sementara H0-nya itu sigma kuadratnya kan sama dengan 1. Berarti H0 ditolak, H1 diterima. Ya enggak? Gimana Mas Gan? Kan sampel ukuran kita ada 10, X1 sampai X10, tapi kita nggak punya nilai. Tapi kan di distribusinya masih ada sigma 0. Iya, sigma 0 sama dengan 1. Terus? Tapi ya nggak bisa ngandai gitu aku ya. Aku tahu itu karena dia ngomong sigma 1 lebih dari 1.
Nggak jadi, Mbak. Di soalnya ada sigma 1 Ada, lebih Mbak. dari 1. Oh. Ada. Tapi sigma kuadrat lebih dari 1 berarti sigmanya lebih dari 1 kan? Bagaimana bila H1 sigma kuadrat lebih dari 1 gitu. Apakah daerah tesis tersebut juga melakukan uji terbaik dari H1 lawan? Bagaimana bila H1 sigma kuadrat lebih dari 1? Ngambang ya? Bagaimana bila H1 Heeh. Kayaknya jawaban A tuh cuma sampai sini kali, Mbak. Karena tidak diterima bila ini. Itu jawaban pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, bagaimana bila H1 sama dengan sigma kuadrat lebih dari 1? Terus jawabannya, karena statistik uji di atas hanya bergantung pada sigma 0, maka statistik di atas juga berlaku untuk sigma 1 lebih dari 1. Ya udahlah ya, kita sementara pakai itu aja. Ngambang banget, supaya iya nggak tahu lagi. Berarti kan kalau yang atas itu H0 tidak diterima bila K² kuadrat lebih dari sekian kan? Sigma SI kuadrat. Iya, sigma XI kuadrat. Berarti kita karena harus tahu nilainya baru bisa. Nah nilainya kan nggak tahu tuh. Berarti ya udah cukup sampai di situ aja. Firasatku gitu sih. Oke. Oke. Ngerti Lanjut. kan? Ini banyak banget loh. Kayaknya nggak semua deh, Mbak. Kita bisa nih. Aku Ya, langsung cenut deh. Parah, susah banget nih. ya setidaknya udah ada pencerahan dikit-dikit. Yoi. Daerah kritis terbaik untuk berarti ini tetanya dimasukkan 1 kali ya. 1 dong. Tetanya 1 jadinya X doang. Enggak, 1. Apa karena itu dia makanya pakai fungsi densitas bersama? Kayaknya aku curiga pakai fungsi densitas bersama karena mau nyari C ini deh. Yang nomor 1 tadi juga sama, pakai densitas bersama juga. Oh, semuanya pakai? Astaga, aku nggak baca kali. Maaf guys. Iya, berdasarkan itu. Terus kan berdasarkan rumusnya tadi yang masih lebih dari. Setelah ini nggak pakai len karena nggak ada E-nya. Ya, set. Oh, itu langsung jadi, Mbak. Iya, karena dia nggak ada jadi nggak pakai K bintang-bintang. Terus hasilnya udah sesuai sama C. Tuh. Kelar. Wih, cepat juga nomor 3. Gimana nomor 3? Yang penting bentuk akhirnya itu harus X1, X2, Xn perkalian dari Xi lebih dari sama dengan C gitu ya? Oh, Mbak. Jadi dia udah bilang kalau hasilnya itu harus berbentuk ini kan. Berarti kayaknya karena itu langsung dikerjakan seperti biasa, ternyata hasilnya sama. Cing cing. Ngeri bos. Nggak usah pakai K bintang-bintang. Iya. Normal theta 100 ADT C. Nomor 4 berarti nanti bentuknya harus X1, X2, Xn terus kayaknya kurang lebih sama dengan X bar. Apa harusnya X bar ya? Bagus nih. Tentukan N dan C agar cakep. Kita lihat deh arah soal kemana.
Wah, panjang. Panjang banget nih, Mbak. Wah, kacau. Ya, boleh nggak di-skip? Sudah nyerah, sudah nyerah. Jangan, beneran. Kayaknya kuncinya tuh X-nya itu harus berdiri sendiri jadinya ya. Mas kan kalau dapetnya 0,9 tuh paham nggak dari mana? 0,05 juga. Yang mana? Yang kemudian akan ditentukan dan C agar atau udah dari soal? Oh iya, itu soal, Mbak. Tentukan N dan C Maafkan, agar nggak lihat. probabilitas H0 X bar lebih dari C 0,05 itu kan, dan seterusnya. Jadi pertamanya kita Astagfirullah. wow. Ini kan X-nya disubstitusi. Kan berarti yang disubstitusi cukup sigmanya jadi 100 kan. Yang fungsinya itu densitas bersama. Terus kayak yang tadi lebih dari K sekian. Ini mantap nih, Mbak. Dari sini X ini bisa jadi ini. Kan sigma bla 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 lebih dari 200. Ini sama aja kayak Dylan kan, tapi dia nulisnya log ya. Iya, kan 200-nya pindah sini jadi E pangkat 200 toh. Eksponensial 200, makanya mungkin karena dia nulisnya eksponen, dia pakai log, kalau E pangkat dia pakai ln kali. Iya. Maybe. K1, terus itu kan udah. Oh, ini dia misalnya nggak K bintang-bintang lagi, K1, K2 sekarang. Bosan dia, Mbak, bosan. Males dia. Kayaknya kita besok angkanya beda-beda aja. A, B, C, D. A bintang-bintang, B bintang-bintang. Iya. Terus kan udah K1 udah. Berarti sigma. Terus theta 1 min theta 0 dipindahin ke sebelah. Jadi Dia, K2. dia dijabarin kan, terus lebih dari K1. Jadi pokoknya menjabarkan sampai XI-nya tuh pokoknya jadi sigma XI doang. Terus jabarin lagi lebih dari ini theta 1 min theta 0 kan sebagai pembagi. Terus dia jadi K2. Ya Allah, idenya itu loh, nemu aja. Terus K2-nya dikali. Ya, dia biar XI doang kali ya. Terakhir biar cuma XI, makanya K2-nya dibikin gimana caranya. Sampai ketemu K3. Sampai ketemu K3. Habis itu karena yang dimintanya X bar, makanya jadi K3 per N. K3 per N-nya C jadinya. Karena yang kiri ada per N, yang kanan juga per N kan. Bagian pertama terbukti. Panjang itu. Sendiri ya.
Aku bingung coba yang di sini sekarang. Kan selanjutnya XI kan berdistribusi normal 0, theta, 100, maka X bar berdistribusi theta, 100 per 100 per N kan ya, makanya jadi 100 per akar N. Iya enggak? Biar menyesuaikan yang X bar tadi. Tapi kenapa akar N ya, Mbak? Aku masih bingung akar N. Sorry, Mbak, aku juga bingung. Oh my god, what is Sigma this? XI per N. Padahal kita punya theta 75. Kita tulis dulu. Di buku emang ada 75? Iya, deh ada. Berarti harusnya jadi normal 75 100. Iya. Normal 75 100. Aduh, gak apa-apa. Zong. Ini mumet loh ngotak ngatiknya. Iya, Mbak, ini aku bener bingung nih. Zong banget nih. Kan normal mu sigma kuadrat ya, harusnya nanti kalau dia masuk ke dalam fungsi distribusi normal jadinya akar dari 1 per akar N dong. Oh. Help, call a friend. Aduh. Kacau. Kayaknya nggak ada di teorema yang bahas. Ada, Mbak, aku baru ingat. Astaga, Yang mana? baru bilang nggak ada. Oh enggak, Ternyata apa ada. karena yang itu ya, yang var X bar sama dengan sigma kuadrat per N? Halaman 6. Yang mana, Mbak? Halaman 6. Teori akibat 122. Kalau normal mu sigma kuadrat, maka kalau X berdistribusi normal mu sigma kuadrat, maka X barnya normal mu sigma kuadrat per N. Oh, ngeselin memang. Ya Allah. Tapi kenapa di akar N ya? Akar N. Karena kan dia ini, mungkin kan dia sigma per... Harusnya 100 per N dong. Iya, atau Coba 10 per akar N. Enggak juga. Coba lihat yang jawaban. Kalau sama, 100 nyontek per deh. N harusnya.
Iya, 100 Iya, per N. 100 per N. Tuh kan dia akar N juga curang. Ngajak ribut ya. Kau. Pak Benar ada nggak ya, Pak Benar? 100%. Harusnya 100 per N kan ya, Mbak? Mu 100 per N ya? 100%. Atau efek dari yang atas, tapi kan kalau pakai teoremanya berarti kita tinggal menggunakan aja dong, nggak usah merubah. Yang atas kan sigma XI per N. Beda ya, Bun. Tuh, ini apa yang harus dicurigain lagi nih? Keren. Kenapa? Per N memang Kayaknya seper N deh. Distribusi. Aku masuk lagi kan? Iya, masih share screen, Mas kan? Aman-aman. Kayaknya 100 per N deh. iya 100% kayaknya. Soalnya di bawah itu sigmanya kan juga jadi 10 kan yang hampir jawaban akhir. Hampir jawaban Iya. akhir berarti harusnya tetap kan 100 per N. Iya. Ya, fix 100 per N. Pokoknya kan jelas berdasarkan akibat 122. Tidak ada keraguan di dalamnya. Fix udah. Ya udah, kita pakai itu aja. Terus dia pakai teorema Limitusa.
itu yang dari beta theta sama dengan P bla 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 bawahnya itu berarti kayak kita tricky gitu biar theta nolnya hilang kan ya? Iya, Mbak. Terus ketemu distribusi itu. Z lebih dari 1,645 tuh 0,05 kan itunya. buat Di tabel cek. Z itu yang 0,95 kan? Iya, Oh, jadi yang di sini theta nolnya dimasukin kan, Mbak? Gimana sih? Apa dari sini ya? Ini 0,05, makanya Z-nya beta 1,645. theta nol. PZ lebih dari C sama dengan PZ lebih dari C-nya itu dapatnya dari Ini karena sama Karena sama. 1,645. Debak ya, debak. Ya ampun, Tapi aku masih bingung loh bisa kayak gitu. alurnya ya. Dari beta, theta 0 sama dengan 0,05, ini bisa jadi gini. Ini kan berdasarkan yang kita punya. Tapi ini tuh berdasarkan apa? Theta yang mana mas? Theta theta. Yang ini nih, yang PZ 1,645. Kayaknya supaya kiri sama kanan itu sama-sama peluang gitu kan. Terus kalau P-nya Z itu ada 1,645 itu kan yang 0,05. Jadinya 0,05-nya itu jadi peluang Z lebih besar dari 1,645. Oke. Kalau yang bawahnya itu berarti PZ lebih dari negatif 128 itu dari Itu Mbak 0,9. yang 0,05 ya? Yang 0,05 theta nolnya. Theta satunya 0,9 bukan sih, Mbak? Satu. Di ini nomor berapa nih? Nomor 5 ya? Ya, setelahnya nomor 5. Nomor 6. Sekarang nomor 5. Oh, nomor 5. Itu nomor 4. Astaga, masih nomor 4. Oh iya Mbak, benar. H0-nya 0,05, H1-nya 0,9. Tabel Z kayaknya Mbak itu. Oh, 75.
Oke. Berarti lanjut nomor 5 ya, Mas Ken? Iya, Mbak. Kalau nomor 5 berarti langsung substitusi aja ya? Iya, enak banget ya. Nggak ada ini loh, nggak ada Beneran tuh. pembuktian kayak yang atas-atas. Ini jawaban gimana, Jal? Iya, kayaknya sama nih, Mbak. Sama di jawabannya. Ini jawabannya tuh bisa berubah-berubah semua ya. Iya, maksudnya kita nanti kepikiran kayak penjabarannya panjang atau cuma berhenti sampai di situ gimana ya? Nggak tahu jawabannya. Aduh. Apa? Bentar deh, itu yang ditanyain apa dulu yang nomor 5? Soalnya. Carilah daerah penolakan terbaik. Daerahnya doang. Oh, berarti daerahnya ini. Boleh juga. Daerah penolakan terbaik. Jadi kalau daerah penolakan terbaik cukup pakai Neyman person, terus substitusikan tetanya. Iya, benar. Respect. Ya udah gitu aja. Iya. Lanjut, Mbak. Dapat. Parah. Distribusi normal di atas 100 UMP. Mau tanya dong, uji UMP itu singkatannya apa? Uji most powerful. Itu, Mbak. Oh, paling uji most kuasa. powerful. Ya Allah. Iya nggak sih? Berarti most powerful apa ya? Harusnya most powerful test. Tapi Pak Bana ngomongnya UMP. Uji most powerful. uniformly most powerful. Oh, Uniformly Ada uniformnya. most powerful. akhirnya aku punya uji. Masa bahasa Inggrisnya sama ini kita bingung ya. Siapa tahu preset kan. Aduh. Ternyata UMP, iyalah kan Neyman termasuk UMP. Iya. Oke, densitasnya itu oke. Nomor 6.
Kita Pernah lihat. misalkan X2 bla 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 menyatakan sama elemen dan distribusi normal, tentukan uji UMP. Alfanya sekian, untuk uji H0-nya lawan H1. Oh, kita disuruh nyari uji UMP-nya doang. Oke. Densitas bersama tetap. 1% penolakannya tetap. Oke. Dibagi, terus eksponen dilakukan. Kayaknya itu pakai rumus halaman ini deh, halaman 90. 90. Beta theta sama dengan probabilitas theta X bar kurang dari negatif sigma Z alpha per akar N tambah theta 0. Usulan beta alfa H0 H1. Mantap. Tapi ini kenapa X barnya lebih besar ya? Lu baca mas kan? Uji UMP menolak H0 bila X barnya kurang dari itu. Ini H0 ditolak jika kebalik, bos. Anda kebalik. Iya dong. Ini juga nih. Gimana sih? Ini bukunya Pak Badul kalau kurang dari loh. Tolak jika Yang itu Mbak, ya, yang kurang halaman dari 89. mm-mm. Kurang dari kan? Iya, kurang dari probabilitas bla 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 itu. Apa karena sama koko. Mas Ken mau tanya dong yang dari ini nih, yang dari setelah loka sama dengan K1. Itu kan ada sigma 2xi theta 1 min theta 0 gitu kan. Itu tuh hasil dari penjabaran yang sigma xi min theta 1 kuadrat dikurangi sigma xi min theta kuadrat kan ya? Iya Mbak. Lalu 200-nya kemana? Oh iya, 200-nya hilang. Makanya aku bingung di situ. Kayaknya Mbak, 200-nya tuh digabung sama loka deh, jadi K1 deh. Oh, berarti harusnya dari sigma bla 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 itu lebih dari 1/200 loka sama dengan K1 gitu ya? Kayaknya sih Mbak. Terus jadinya 2xi theta 1 min theta 0 itu lebih dari K1 minus theta 1 kuadrat minus theta 0 kuadrat itu pengurangan dari samping kali ya? Dari ini Mbak, kan ini dijabarin dulu xi min theta 1 kuadrat berapa, xi min theta 0 kuadrat berapa, kan xi-nya habis kuadrat. Sisanya kan 2x1 theta 1 sama 2x1 theta 0. Makanya ada ini. Sama ini kan theta 1 kuadrat ditambah theta 0 kuadrat. Iya, berarti Makanya dikurang. Berarti sigmanya nggak kepake dong, bukan sigma. Berarti bukan sigma theta 1 kuadrat sama sigma theta 0 kuadrat, bukan? enggak, sigmanya tetap milik xi aja kayaknya Mbak. Oh iya, karena kan dia I-nya ya, yang X-nya yang jalan ya? Iya.
Oke, thank you Mas Gani. Aku bingungnya tuh di sini lagi nih. Kenapa jadi gini? Kenapa Itu nggak jadi kan X bar aja? Kenapa kayaknya harus jadi Z? yang Mm-mm. tadi deh, yang apa, teorema limit pusat tadi dibawa ke situ. Tapi dia nge-skip caranya. Jahat banget yang buat. Kan harusnya sigma xi per n lebih dari bla 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 per n juga. Mm-mm. Sigma xi per n berarti sigma xi per n lebih dari K3. Berarti sigma xi per n lebih dari K3 per n ya, kalau mau nambahin per n. Berarti X bar lebih dari K3 per n. Kayaknya gitu Mas Gan. Kan TLP itu kan X bar min theta per sigma per akar n kan? Ah, Nah, ini kan kalau dijabarin itu kan ada yang kurang ya. Berarti kan sigma xi lebih dari K3 kan? ya. Terus dibagi n kan biar jadi X bar, jadinya sigma xi per n lebih dari K3 per n kan? Mm. Terus sigma xi per n kan jadi X bar kan? Iya. X bar lebih Jadi dari X bar K3 lebih per n dari. kan? Ah, Nah, biar jadi apa? TLP berarti kan dikurangi si X bar min theta 0 per ini. sigma per akar n. Terus lebih dari berarti K3 per N min theta 0 per itu sigma per akar N gitu. Biar sama. Makanya dia jadi Z ya. Kalau yang aku tangkap gitu. Sigma per akar N. Jadinya dia K4. Dia dapat 10, 25-nya itu dari mana, Mbak? Nggak tahu itu. Dia ngarang kali. Oh, kan normal theta 100. 100 itu sigma kuadrat, sigmanya 10. Boleh, boleh. 25-nya? Nah, Oh, ada 25 ya? Ada 25 25 tuh sampel. akar 25 tuh akar N tuh. Oh iya, wah, Akar N. pinter. Tapi ngebawanya ini Mas Gan. Ngebawanya ke X bar lebih dari minus. Itu harusnya kurang dari ya? X bar kurang dari kan? Kalau aku sih kurang dari, Mbak. Iya kan? X bar Karena kurang dari. tulisannya, kalau ada tulisan embel-embel uji UMP, kayaknya kita harus pakai itu deh. Ini ngebawanya ke bentuk X bar kurang darinya itu gimana? Kan emang rumus dari sananya itu, Mbak. X bar kurang dari minus sigma Z alpha per akar N ditambah theta 0 toh. Oh, berarti langsungan. Yang penting yang atas udah kebentuk itu ya. Kayaknya yang atas tuh harus kita bentuk jadi Z itu baru bisa dibawa ke uji UMP. Siap, siap. Baru bisa ke UMP. Ngeri loh. Nomor 7. Nomor 7 panjang, guys. Ya Allah. Panjang nggak? Banyak. Udah dulu Mbak kalau gitu. Kita skip aja ya, guys. Nomor 7 kita lewatin. Nomor 8 juga panjang, Mas Gan. Oke lah Mbak, kalau gitu kita cukupkan dulu.
Ya, Kalau terus panjang. kita baca dari jawaban soal itu aja ya, soal buku yang lanjutannya. Heeh. Baru kita nanti lanjut lagi kapan gitu. Iya Mbak, capek banget. Aku dari siang ya. Makanya. Kalau aku dari jam 10 kayaknya tadi cari-cari data Anmol. Tapi kan pagi Mbak nggak kuliah toh. Enggak dong. Kuliah. Mbak Setia kuliah enggak? Enggak dong. Samaan. Senang banget ya nggak kuliah analisis. Enggak apa-apa Seneng Mas banget. Dani.